ketemu lagi. Kalau tadi kita bicara STP, sekarang di video ini kita akan bicara mengenai persona pelanggan, hasil dari STP. Persona pelanggan, apa itu persona pelanggan? Atau buyer persona. Persona, person, dia dari orang. Persona pelanggan adalah representasi semi fiksi alias karangan dari pelanggan ideal kita berdasarkan data nyata dan riset pasar. Jadi kalau Anda lihat di gambar contoh gitu ya, kita ala-alakan gitu ya, seakan-akan kan gitu. Ini orangnya kayak gini, mukanya kayak gini, kita bikin gambarnya. Persona ini sifatnya imajiner ya, tapi didasarkan dari data nyata dan riset pasar. Persona mencakup informasi demografis, perilaku, tujuan, tantangan, dan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami persona pelanggan, bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan layanan untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan dan keinginan target pasar kita. Coba lihat tuh contoh gambar. Ya, itulah bentuk persona. Ini adalah contoh sederhana persona pelanggan. Misalkan namanya Andi, umurnya 30 tahun, pekerjaannya manajer pemasaran, lokasinya di Jakarta. Tujuannya meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui kampanye digital. Tantangan hidup dia adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya di perusahaannya. Kebutuhannya adalah solusi pemasaran yang efektif dan hemat biaya. Perilaku pembeliannya lebih suka membeli produk yang direkomendasikan oleh rekan kerja atau ulasan online. Maka kalau ketemu orang yang seperti ini, cara jualan yang mana yang bagus? Produk apa yang dia butuhkan? Sudah kebayang dong ya, orangnya nggak punya duit banyak karena anggaran di kantornya terbatas. Orangnya juga nggak bisa banyak pasukannya sehingga dia nggak bisa bikin sebuah campaign yang kompleks. Dia sukanya meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui kampanye digital. Berarti solusi kita solusi digital. Gak boleh bikin event-event yang non digital. Ya, kalau di-combine boleh, tapi dia lebih suka yang digital. Ya, dan dia maunya yang efektif alias ukurannya jelas dan hemat biaya. Bakal banyak nawar nih orang. Dan dia lebih suka membeli produk yang direkomendasikan oleh rekan kerja atau urusan online. Berarti kita harus minta teman-teman kita ngulas produk kita banyak, ya. Lalu kita cari tahu teman yang kenal kita di tempat kerja dia. Ya, kalau bahasanya LinkedIn itu connectionnya itu nomor berapa tuh. Lalu cari connection satu yang dekat sama dia, satu kampus, satu sekolah. Suruh dia ngomong ke nih orang, kenalin kita. Nah, ngadepinnya gampang kalau udah kayak gitu. Inilah manfaatnya memahami persona pelanggan. Ya. Nah, tahapan membuat persona pelanggan. Yang pertama adalah kumpulkan data. Mulailah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, analisis media, ya, media sosial dan media yang tradisional. Setelah kumpulkan data-data penjualan, kita fokuskan pada informasi demografis ya, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, psikografis seperti minat, nilai, gaya hidup, dan perilaku seperti kebiasaan berbelanja, preferensi produk, gitu ya. Sumber data bisa dari survei, dari wawancara, analisis media sosial untuk lihat chat-chat yang terjadi, postingan-postingan terjadi, serta data penjualan untuk melihat pola pembelian serta preferensi produk. Biasanya dia belinya kapan dan kalau beli banyak apa dikit, lalu produk yang mana yang beli, kompetitor yang pernah dia pakai apa, dulu biasanya pakai yang mana. Dari sini udah kebayang tuh, baru kita lihat polanya. Dari sini udah kebayang tuh, baru kita lihat polanya. Kita identifikasi pola. Ya, apa sih yang dilakukan? Kita analisa data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan tren. Kita cari tahu apa menjadi kesamaan di antara pelanggan kita. Seperti tantangan yang mereka hadapi. Oh, ini ternyata mereka yang sedang life crisis. Ya, jomblo kelamaan. Waduh. Atau tujuan yang ingin dicapai. Apa tuh? Kalau reuni nggak akan ditanya, kamu kapan nikahnya? Dan kebutuhan yang mereka miliki. Ya, apa kebutuhan kamu? Ya kalau bisa aku nggak usah pakai ojek online lagi. Aku punya motor sendiri. Yang kayak gini dicari tahu. Lalu analisis data dari segmentasi, dikelompokkan, usia, pekerjaan, lokasi, atau yang 7 segmentasi tadi. Lihat pola kecenderungan, cari tahu pola berulang dalam data. Seperti produk yang paling sering dibeli apa, tantangan yang paling sering dia sebutkan ketika diinterview orang-orang ini apa. Setelah itu buat profil persona. Ya tadi, kasih nama, namanya sesuai. Coba, saya mau nanya. Kalau namanya Juminten, kira-kira orangnya kayak gimana? Kalau namanya adalah Ratih, seperti apa? Kalau namanya Gladys, kayak gimana? Kalau Robert, kira-kira menurut Anda dia tipenya seperti apa? Kalau Joko Susilo, kayak gimana orangnya? Ya, kalau Apud, Wan Apud, nah itu seperti apa? Kan udah kebayang, tanpa sadar nama itu memberikan kesan seseorang.
Betul? Iya.